Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah sibukkan kita dalam ketaatan, dalam amalan-amalan ibadah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Wa min alamati sukila ayusbilahu bima la yanfa." Allah itu kalau nggak senang dengan hambanya, pasti akan sibukkan hamba tersebut dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Logika terbaliknya, kalau Allah nggak senang dengan hambanya, lalu disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka sebaliknya Allah kalau cinta, senang dengan hambanya, pasti akan disibukkan hamba tersebut dalam perkara-perkara kebaikan, dalam perkara-perkara ketaatan, dalam perkara-perkara ibadah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika kulolan penjenengan kok senang sibuk dalam ibadah kepada Allah, kok senang sibuk ngaji, kok senang sibuk beramal soleh, maka yakinilah kita ini dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tanda baiknya kita sebagai hamba yang disenangi oleh Allah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini mengkaji dan mengaji ilmu agama ini. Kenapa? Karena Allah mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Tanda baiknya kehidupan seseorang itu bukan dilihat dari bagaimana hartanya, bagaimana kedudukannya di dalam masyarakat, tetapi ketika Allah menjadikan kita yufaqihu fiddin, kita ini diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya nggak tahu menjadi tahu. Dulunya yang nggak ngerti jadi ngerti. Oh, nggak boleh, ternyata boleh. Sebaliknya, oh ternyata boleh. Saya pikir nggak boleh gitu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, itulah bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dikehendaki mendapatkan kebaikan. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwa dunia itu melelahkan dan meletihkan. Seluruh perkara dunia ini melelahkan dan meletihkan. Dan memang Allah sengaja menjadikan kita ini lelah dan letih. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, beliau bersabda, "Likulli amalin sirah wa likulli siratin fatrah. Faman kana fatratu ila sunnati faqaitada, wa man kana ila ghairi dzalik faqad halak." Setiap anak hamba Allah ini, setiap anak Adam ini pasti berbuat kebaik, pasti berbuat amal. Ketika mereka beramal, pasti merasakan lelah dan letihnya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Faman kana barang siapa yang senantiasa lelah letihnya karena dalam perkara-perkara ibadah, dalam perkara-perkara ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, balasan dari semua perbuatannya itu. Wa man kana ila ghairi dzalik, maka barang siapa yang lelah dan letihnya untuk selain itu, misalnya berbuat dosa dan kemaksiatan, ya, dia lelah dan letih dalam rangka berbuat dosa dan kemaksiatan, maka faqad halak, sungguh dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa siksaan dalam kehidupan neraka yang menyala-nyala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah sengaja membuat hamba-hamba yang beriman lelah dan letih
Kenapa? Kalau orang yang lelah dan letih itu supaya bisa merasakan istirahat. Kalau jenengan dari pagi sampai sore bekerja, ketika malam hari pasti merasakan betapa nikmatnya bekerja itu, betapa nikmatnya istirahat itu. Karena orang yang lelah dan letih itu pasti mereka yang bahagia merasakan betapa nikmatnya istirahat. Dan perlu diketahui istirahatnya orang beriman itu adalah ketika nanti sudah kembali dalam kehidupan akhirat. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan ketika si mayit itu apabila dia seorang beriman, ketika dia diangkat ke dalam keranda, dia sudah mau dimasukkan ke dalam kuburan, dia mengatakan qaddimuni, segerakanlah aku rindu kembali bertemu dengan amal-amal ibadahku, aku ingin rindu dengan keluargaku. Kenapa? Orang beriman itu merasa tempat kembalinya adalah kehidupan akhirat. Makanya kalau kita ini lelah dan letih, ya, dan dibuat Allah lelah dan letih, maka kita harus senantiasa bersyukur. Ma'asyiral muslimin, tapi ternyata di antara kita banyak yang lelah dan letih itu untuk mencari dunia, dan ujung-ujungnya adalah kecewa. Ujung-ujungnya apa? Dia tidak menemukan kebahagiaan. Karena memang sesungguhnya cinta terhadap dunia, kalau dalam bahasa syariat itu dinamakan hubud dunia, maka hubud dunia itu digolongkan sebagai penyakit, maka syarat penyembuhnya adalah senantiasa menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ma'asyiral muslimin, sekedar sebagai mukadimah pada pertemuan kita pada malam hari ini. Perlu diketahui bahwasannya ketika menyampaikan judul yang sudah diumumkan oleh panitia, tentu ada beberapa hal yang mendasari. Karena sering ketika akhir-akhir ini kita melihat ya, banyak undangan pernikahan ya. Ketika dalam memberikan sambutan, sang ustadz sering menyampaikan kiat-kiat mendapatkan keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, atau mungkin dengan pembahasan menggapai kebahagiaan baiti jannati. Tetapi jarang di antara beliau-beliau ini menyampaikan sesuatu sebaliknya. Maka pada kesempatan hari ini izinkanlah saya menyampaikan sebab-sebab retaknya rumah tangga. Kenapa? Karena nun sewu, saya ini latar belakang saya ini kan tenaga kesehatan. Jadi kalau kita ini menangani sebuah kasus penyakit, yang diutamakan itu adalah mencari penyebabnya. Sehingga kalau penyebab itu bisa kita ketahui, maka kita bisa menemukan treatmentnya, pengobatannya, dan pencegahannya apa. Makanya dalam hal ini kita akan membahas ya, suatu tema yang mungkin belum pernah dibahas oleh beliau-beliau yang lain, yaitu tentang sebab-sebab retaknya rumah tangga. Jamaah sekalian, perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan itu sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Yang sering disampaikan di dalam surat Ar-Rum ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu, di antaranya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa cenderung, merasa tentram dan bahagia, dan menjadikan di antaramu timbul rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita akan menginjak hal yang pertama. Kita akan memasuki materi, ada sekitar 6 sebab yang menyebabkan retaknya rumah tangga itu. Dan sebab itu bisa karena faktor suami atau laki-laki, sebab itu bisa disebabkan karena faktor istri atau wanita, dan bisa disebabkan karena faktor pihak yang ketiga, misalnya mertua atau mungkin pelakor atau
will dan sebagainya. Atau bisa juga karena yang sedang ngetren saat ini, media sosial seperti Facebook mungkin, atau Instagram, status WA dan sebagainya. Kita memasuki yang pertama, bahwa salah satu sebab retaknya rumah tangga yang pertama adalah ketika ada seorang laki-laki yang ketika dia menikah, niatnya salah. Jadi ketika menikah, laki-laki ini niatnya salah, Pak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, didapatkan keterangan dari Maimun Al-Qurdi radhiyallahu an, dia berkata bahwasannya Rasulullah SAW pun bersabda. Jadi tolong diperhatikan terutama bagi laki-laki ya. Rasulullah SAW bersabda, ayyumar rajulin tasawwaja imra'atan ala maqala minal makhri aw kasura. Lelaki mana saja, kata Rasulullah, yang menikahi seorang wanita, baik dengan mahar yang banyak maupun dengan mahar yang sedikit, laisa fi nafsihi an yu'addiya ilaihi haqqaha, sedangkan di dalam hatinya tidak ada niat untuk membahagiakan istrinya, tidak ada niat untuk membahagiakan wanita yang dinikahinya. Nun sewu Pak ya. Mungkin niatnya hanya untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya aja. Atau mungkin ketika dia menikah, niatnya untuk mendapatkan harta dari istrinya. Karena mungkin istrinya ini orang kaya. Atau mungkin dia berlindung dari kedudukan istrinya. Mungkin karena status sosial sang istri lebih tinggi. Maka apa kata Nabi kalau melihat ada seorang laki-laki yang salah niat dalam menikah ini? Maka Rasulullah SAW pun melanjutkan, famata walam yu'adi ilahi haqqaha. Apabila laki-laki itu meninggal dunia, kata Rasulullah, sementara dia dalam menikah itu belum pernah membahagiakan istrinya sama sekali, laki Allahu yaumal qiyamah wa wazanin. Ketika nanti laki-laki itu meninggal, kata Rasulullah, maka pada hari kiamat Allah akan memandang dia matinya sebagai matinya seorang pezina, gara-gara salah niat. Makanya ketika mau nikah itu harus ditata dulu hati kita, terutama bagi mereka yang sudah bersiap untuk meminang seorang gadis. Apakah memang saya ini nikahnya untuk apa? Apakah karena memang si gadis itu wanita cantik yang jelita, atau karena saya ingin menjawab tantangan teman saya? Kadang-kadang laki-laki kalau di masa muda itu kan sering taruhan ya. Ayo siapa di antara kalian sing iso ngerabi arek iku, mesti kan gitu. Kalau kita melihat sinetron-sinetron, atau mungkin saya menikah ini apakah untuk menegakkan perintah Allah? Atau saya ini menikah itu hanya untuk menegakkan sunnah dari Rasulullah karena Rasulullah menikah? Atau saya menikah ini untuk menjaga diri saya dari perbuatan zina? Atau mungkin niat yang lain? Makanya ketika mau menikah, niat itu harus ditoto. Makanya dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, bagi seorang laki-laki, Pak, Bu, yang mempunyai niat yang baik dalam menikah itu, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda, salah satun haqqun 'alallah aunuhu. Ada 3 orang, kata Rasulullah, yang wajib ditolong oleh Allah kelak nanti dalam kehidupan akhirat. Siapakah 3 golongan ini? Siapakah mereka? Sesuai dengan pembahasan kita malam hari ini, saya hanya akan saya menyampaikan satu saja. Siapakah yang akan ditolong oleh Allah kelak pada hari kiamat? Yaitu wanakihul ladzi yuridul afaf, seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan tujuan untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi sebab retaknya rumah tangga itu yang pertama tadi
dari faktor suami, dari faktor laki-laki karena salah niat. Kemudian sekarang yang kedua, ya, yang kedua ini sebab retaknya rumah tangga itu karena faktor wanita atau seorang istri. Sebab yang kedua adalah seorang istri atau wanita yang tidak pandai bersyukur dan banyak menuntut kepada suaminya. Jadi salah satu sebab rumah tangga itu tidak bahagia, rumah tangga itu tidak harmonis, sehingga menyebabkan perceraian, sehingga menyebabkan berpisahnya bahtera rumah tangga itu adalah salah satu faktornya. Dan ini sering ditampilkan dalam sinetron-sinetron religi, terutama nanti kalau kita masuk bulan Ramadan. Salah satunya adalah seorang istri atau wanita yang tidak pandai bersyukur terhadap suaminya. Rasulullah SAW menyebutkan, la yamdurullah tabaraka wa ta'ala ila mra'atin la tashkuru li zawjiha. Bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah melihat seorang wanita nanti di hari kiamat. Siapakah itu? Yaitu wanita yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya, alias banyak menuntut kepada suaminya di luar batas kemampuannya. Jadi wanita itu kata Rasulullah ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, sama Jibril kan diajak jalan-jalan di surga, di neraka. Lalu Rasulullah mengatakan, ketika aku melewati neraka, aku menjumpai ternyata mayoritas penduduk neraka itu mayoritasnya adalah dihuni oleh kaum wanita. Insya Allah kalau Allah mentakdirkan lagi, Pak, kita akan membahas masalah ini. Jadi kebetulan saya punya judul, kata Nabi, mayoritas penduduk neraka adalah wanita. Jadi ada sekitar 4 jenis karakter wanita yang menyebabkan wanita itu menjadi penduduk neraka. Ya. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, maka mereka adalah wanita yang tidak pandai bersyukur terhadap suaminya. Ketika suaminya itu sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, lalu suatu ketika sang suami ini secara manusiawi punya sisi kelemahan, dia menunjukkan kekurangannya sedikit, dia mengatakan, mosok sampai dari wong lanang kok gak ono api blas. Itu versi orang Mojokerto. Mungkin kalau orang Semarang, orang Jogja, orang Sunda, orang Sumatera, mungkin redaksi bahasanya beda, tetapi intinya sama. Makanya sekarang dalam kesempatan ini mengingat saya ingin bertanya, ya, nafkah itu ada berapa, Pak? Nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir itu apa? Mencukupi kebutuhan rumah tangga seperti sandang, papan, pangan. Nafkah lahir itu apa? Batin itu apa? Biologis. Sakniki kula tanget, terutama tentang ibu-ibu. Tapi nggak usah dijawab, teng jero ati mawon. Ketika sang bapak atau sang suami memberikan nafkah, dan kebetulan nafkah itu adalah nafkah batin, apakah setelah mendapatkan nafkah batin itu jenengan mengucapkan terima kasih suamiku? Saya yakin tidak ada. Justru yang mengucapkan terima kasih suaminya, terima kasih telah melayani aku, padahal itu nafkah. Ya kan? Ayo, ente sing jawab. Makanya ketika sang suami itu menjalankan fungsi dan tugasnya, memberikan nafkah, maka sebagai seorang istri, maka dia harus pandai bersyukur. Dan kebetulan hari Sabtu kemarin di tempat kita, Masjid Mujahidin, kita kedatangan tamu dari Banten, seorang ustadz, yaitu Ustadz Abu Muhammad Al-Bantani. Beliau memang concern dalam bidang keluarga dan rumah tangga, menyampaikan nafkah lahir dan batin itu secara garis besar, tapi persentasenya nafkah lahir itu minimal 15%, nafkah lahir berupa kebutuhan biologis itu maksimal 15%, ya berarti berapa? 30% ya. Yang 20% itu adalah nafkah psikologis. Berarti berapa? 50%.
Sisa 50%-nya adalah nafkah religius. Artinya apa? Kalau nafkah lahir itu berupa sandang pangan, harta untuk belajar dan sebagainya, itu minimal 15%. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting cukup. Kemudian nafkah batinnya, seperti pemenuhan kebutuhan biologis, maksimal 15%, nafkah psikologis 20%. Niru Rasulullah. Ketika Ibunda Aisyah dipanggil dengan panggilan yang tersayang, Humairah, wahai istriku yang wajahnya, pipinya kemerah-merahan. Artinya apa? Nafkah psikologis itu memperlakukan istrinya dengan baik, ya, menyanjung, memujinya. Waduh, alhamdulillah ya Allah, aku diberikan anugerah istri seperti engkau. Masakanmu luar biasa, sehingga aku ini betah di rumah. Nah, itu termasuk psikologis, memberikan penghargaan kepada istri. Nah, nafkah secara religius itu apa? Mengajak istrinya, ya, seluruh keluarga, seperti yang sering disampaikan oleh Ustadz Nasr itu, mengajak keluarga ini bersama-sama masuk surga. Jadi tujuan utama orang menikah itu kan mencapai baiti jannati, mencapai surga yang ada di dalam rumah tanggaku. Artinya, menjadikan rumah tangga itu semuanya mendapatkan ridha Allah, akhirnya bisa bersama-sama masuk ke dalam surga. Makanya kalau ada ngaji ini istrinya diajak, atau mungkin anaknya diajak, atau dalam kegiatan-kegiatan lain, sehingga akhirnya nafkah itu 100% dapat kita berikan kepada keluarga kita. Kemudian yang ketiga, sebab retaknya rumah tangga, ya. Yang ketiga adalah ketika seorang suami itu tidak punya sifat sabar terhadap istrinya. Maka ketika suami itu tidak punya sifat sabar terhadap istrinya, maka dapat dipastikan rumah tangga itu tidak akan harmonis. Karena apa? Karena sifat laki-laki dan perempuan itu beda. Makanya kalau kita melihat, ya, kalau sering kita melihat tayangan di YouTube, ada seorang dokter namanya Dr. Aisyah Dahlan. Beliau ini menekuni dalam bidang psikososial, terutama psikologi. Beliau sering memberikan pencerahan, ngisi di kajian ibu-ibu. Bu, pahamilah suami Anda. Kalau suami Anda seperti ini, ya memang sejatinya laki-laki itu sifatnya begini. Artinya apa? Ketika menikah, memang secara psikologis laki-laki dan perempuan itu sifat dasarnya tidak sama, Pak. Tetapi kalau kita ini mau saling memahami, maka akhirnya terjadi saling mengisi dan akhirnya apa? Terjadi kebahagiaan di situ. Nah, di sini pada sebab ketiga, ketika suami itu tidak sabar terhadap istrinya, karena wanita itu terbuat atau diciptakan dari tulang rusuk yang diambil dari sebelah rusuk kanannya ini, maka ketika diluruskan, dipaksa, maka tulang itu akan menjadi dengan menjadi patah. Tetapi kalau wanita itu seperti tulang rusuk, maka dia tetap akan bengkok. Maka sifat yang terbaik kata Rasulullah, seorang suami itu harus sabar. Makanya ada sebuah falsafah mengatakan istri itu diciptakan dari tulang rusuk pria adalah untuk dirangkul, ya. Bukan diciptakan dari kepalanya atau kakinya, tetapi diciptakan dari tulang rusuknya agar suami dan istri itu saling merangkul. Ma'asyiral muslimin, sejak 14 abad yang lalu Rasulullah SAW pun pernah menyampaikan dalam sebuah riwayat Imam Muslim, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan pernah mencaci maki wanita, jangan pernah mencela wanita. In kariha minha khuluqan, jika kalian tidak suka dengan sifatnya, kalian tidak suka dengan perilakunya, kalian tidak suka dengan perangai wanita atau istrimu, radiya minha akhar, ingat-ingat kebaikan yang pernah dia lakukan. Jadi kalau misalnya suaminya jengkel, mungkin istrinya itu cerewet, gak karu-karuan, nek kadung cerewet itu njaber sampai sing ngrungokno. Diamlah, ingat-ingat kebaikannya, Pak. Ya. Jadi
Ini ada kisah yang menarik, Pak. Ketika Umar bin Khattab ini ditunjuk sebagai khalifah, Umar bin Khattab ini kan sering dimintai curhat lah sama penduduknya. Suatu ketika ada salah seorang penduduknya, warganya Umar bin Khattab datang, dia mau mengetuk pintu. Dan datangannya ke rumah Umar bin Khattab itu untuk menceritakan istrinya. Ternyata Umar bin Khattab di dalam rumahnya sedang dimarahi oleh istrinya. Wah, istrinya nodeng gini, kamu itu wis cerewet lah, gak karuan. Umar bin Khattab itu cuma diam, duduk, mendengarkan, sambil manduk-manduk gini. Setelah sang istri sudah menumpahkan isi hatinya, ya, menumpahkan emosinya, lalu akhirnya Umar bin Khattab pun menyadari ada tamu yang mau datang ke rumahnya. Lalu kemudian tamu tadi ketika mau datang menceritakan ihwal istrinya, ternyata Umar bin Khattab kok malah dimarahi istrinya, dia akhirnya nggak jadi pulang. Terus kemudian Umar bin Khattab membuka pintu. Kemana kau? Tunggu. Kenapa kamu kok pulang? Wahai Amirul Mukminin, saya tadi datang ke sini tuh mau menceritakan istri saya. Orangnya itu kalau di rumah seperti ini. Dan ternyata aku menjumpai engkau seperti yang aku alami seperti di rumahku. Lalu bagaimana ini? Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab pun mengatakan, memang istriku marah kepadaku, tetapi aku menyadari ternyata jasa-jasa istriku ini begitu luar biasa untukku. Dia yang telah merawat aku, mencucikan bajuku, menyiapkan makanan untukku, melahirkan anak-anakku, dan istriku juga yang mengasuh, mendidik, menjaga anak-anakku. Maka sungguh aku merasa jasanya, kebaikannya luar biasa. Makanya ketika aku mengingat ini semua celaan, semua kemarahan yang ditimpakan kepadaku, aku anggap sebagai angin lalu. Bayangkan, kalau kita mungkin diri saya, ini sudah sering saya terapkan, Pak. Jadi kalau saya diomeli, saya cuma meneng aja. Kalau diladeni tambah gak karuan. Nah, makanya ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, Umar bin Khattab ini menyadari. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan, kalau engkau mendapati kekurangan istrimu, maka banyak-banyaklah ingatlah kebaikan-kebaikan jasa dari istrimu. Nah, itu tadi Umar bin Khattab. Sekarang anaknya bernama Ibnu Umar. Jadi anaknya Umar bin Khattab ini ternyata tumbuh menjadi seorang ulama, ya. Ibnu Umar, seorang ulama di zaman tabi'in. Dan tentu saja dia dikehendaki oleh Allah mempunyai pemahaman ilmu yang luar biasa. Hafal Al-Quran, hafal hadis. Suatu ketika Ibnu Umar ini, anaknya Umar bin Khattab ini pernah kecewa dengan istrinya. Kenapa aku mengharapkan mendapatkan istri yang soleha, tetapi ya Allah, kenapa engkau malah menjodohkan aku dengan wanita seperti ini? Ada perangai dari istrinya yang nggak disenangi oleh Ibnu Umar. Lalu akhirnya Ibnu Umar pun keluar dari rumahnya menuju Masjid Nabawi. Inilah kalau orang beriman. Kalau ingin mendapatkan ketenangan hati, datangnya ke masjid, Pak. Dia sholat 2 rakaat di situ, lalu dia duduk berzikir. Nah, ternyata di dalam Masjid Nabawi itu banyak penghafal Al-Quran, orang-orang yang ingin menghafalkan Al-Quran. Dan tidak jauh dari situ ada seorang laki-laki yang menyampaikan sebuah ayat. Dan ketika laki-laki itu membaca satu ayat ini, seakan-akan Ibnu Umar baru pertama kali mendengar ayat itu dibacakan. Ternyata laki-laki itu membaca penggalan ayat dari surat An-Nisa ayat 19. Ketika Ibnu Umar mendengar lantunan bacaan surat An-Nisa ayat 19 ini, baru dia menyadari bahwasanya ketika dia merasa istrinya itu ada kekurangan, dia baru menyadari bahwasannya di balik itu semua ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat An-Nisa ayat 19 itu ada penggalan ayat yang mengatakan begini. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira.
Secara spesifik Allah menyebutkan begini, jika kamu tidak menyukai sifat istrimu, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Jadi ketika Ibnu Umar mendengar penggalan ayat surat An-Nisa ayat 19 ini, baru dia menyadari, oh mungkin dalam pandangan mataku ini ada salah satu sifat dari istriku yang tidak aku sukai, tapi ternyata di situ Allah memberikan kebaikan untukku. Dan akhirnya Ibnu Umar pun pulang ke rumah, dia datang kepada istrinya, memeluk istrinya, lalu minta maaf. Dan akhirnya apa? Ibnu Umar pun menjalani rumah tangga dengan bahagia. Dan akhirnya kelak kemudian hari, salah satu putra dari Ibnu Umar dijadikan oleh Allah sebagai seorang ulama besar. Inilah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, di balik sesuatu di mata kita, mungkin itu ada hal yang tidak baik untuk kita, tetapi Allah di balik segala kebesarannya ada sesuatu yang mungkin tidak dapat kita ketahui. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah mengatakan di awal tadi, kalau engkau tidak menyukai pasangan hidupmu, ingat-ingatlah jasanya. Nah, ini berkaitan ada sebuah kisah nyata, di mana kisah ini ditulis oleh pelakunya. Pelakunya adalah seorang ulama yang bernama Syekh Ali Tantawi. Ketika beliau mengarang sebuah kitab, dia menuliskan kisahnya. Kebetulan Syekh Ali Tantawi ini spesialis dalam hal rumah tangga dan keluarga, sehingga suatu hari Syekh Ali Tantawi ini didatangi sepasang suami istri, dan Syekh Ali Tantawi ini berusaha untuk supaya suami dan istri itu rujuk kembali. Ternyata usaha Syekh Ali Tantawi ini terhalang sebuah tembok yang besar, sehingga sepasang suami istri ini mereka kengkeng untuk berpisah, minta bercerai. Padahal mereka ini sudah hampir 15 tahun berumah tangga dan sudah punya anak 4. Lalu akhirnya Syekh Ali Tantawi pun mengatakan, ya sudah, kalau begitu aku minta kalian nanti 3 hari lagi datang ke sini. Sebelum pulang aku kasih PR ya. Aku ada satu ayat, ya, tolong direnungkan. Ketika nanti kalian di rumah, tolong direnungkan. Setelah kalian merenungkan kalimat ayat ini, satu penggal ayat ini, kalian renungkan, setelah 3 hari kalian balik lagi ke sini. Dan akhirnya tidak lama kemudian, 3 hari kemudian, sepasang suami istri ini datang ke hadapan Syekh Ali Tantawi, yang awalnya mereka itu kengkeng untuk ingin berpisah. Ternyata apa? Mereka mengatakan, Syekh, kami tidak jadi bercerai. Kami sudah bertekad bulat ingin merajut kembali rumah tangga kami. Saya dan istri sudah sepakat dunia akhirat ingin melanjutkan pernikahan ini hingga maut memisahkan kita. Ternyata Pak, Syekh Ali Tantawi itu memberikan PR satu penggalan ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Nah, ayatnya itu kan panjang, cuma satu ayat penggalan aja. Dikasih PR untuk direnungkan di rumah. Ayat itu berbunyi, wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian saling melupakan kebaikan kalian ketika dulu dalam rumah tangga. Jadi ketika suami istri ini merenungkan ayat ini, mereka menyadari biasanya sang suami makan disiapkan oleh istrinya, ditemani oleh istrinya, dia ternyata makan sendirian. Ketika sang istri, ketika berbelanja untuk kebutuhan rumah, ketika berbelanja untuk mengantarkan anak, dia selalu ditemani istrinya. Ternyata dia harus sendirian. Begitu suaminya dan istri, ketika mereka beristirahat di malam hari, tidur biasanya berdua. Akhirnya apa? Menjadi tidur sendiri-sendiri. Akhirnya sepasang suami istri pun saling berintrospeksi dan teringatlah jasa mereka masing-masing, sehingga akhirnya mereka bersama-sama menangis dan akhirnya minta maaf, akhirnya merubah kembali komitmen mereka untuk senantiasa melanjutkan pernikahan itu hingga maut memisahkan. Inilah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ketika dalam berumah tangga itu saling mengingat kembali jasa-jasa yang telah diperbuat
dalam keluarga itu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjadikan hubungan kekeluargaan, menjadikan keluarga itu menjadi hubungan persahabatan. Karena apa, Pak? Karena seorang suami dan istri itu kalau sudah nikah, Pak, seperti konco, Pak. Kalau tidak ada nggak enak, seperti seorang sahabat, seperti seorang teman. Dan ini sering saya temui dulu waktu di rumah sakit ya. Ketika salah satu dari mereka itu sakit ya, ada yang nungguin ya. Kalau nggak ditungguin itu rasanya gimana gitu. Padahal mereka bertemu hanya ngobrol aja ya, seperti teman ya. Makanya kalau Allah sudah menyatukan jiwa, wah, Masya Allah, pasti itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang disampaikan dalam surat Ar-Rum tadi. Itu sebab yang ketiga. Kemudian sebab yang keempat, retaknya rumah tangga. Ini sebentar lagi maghrib, Pak. Dipotong atau dilanjut? Saya tadi kan menyampaikan 6 sebab terletaknya rumah tangga. Sekarang kita baru masuk ke 4. Oke. Sampai jam 9 ya. Kula rumiyin nate menyampaikan masalah ini insya Allah sak jam setengah lah. Keempat sebab retaknya rumah tangga adalah ketika sang suami dan istri itu tidak menjaga pandangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat An-Nur di ayat yang ke-30 dan 31. Monggo nanti silakan dicek sendiri. Di ayat 31 Allah mengatakan, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Lalu kemudian di ayat berikutnya Allah pun berfirman, dan katakanlah kepada para wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Artinya apa? Menjaga pandangan itu penting, Pak. Makanya Rasulullah SAW pernah suatu ketika bertemu dengan seorang wanita yang cantik, ya. Terus kemudian tak sengaja tersingkap betisnya. Sebagai seorang laki-laki, tentu gairahnya meningkat. Lalu dia segala kurang dan melampiaskan gairahnya tadi kepada salah satu seorang istrinya. Makanya apabila tuntunannya, apabila kita ini melihat yang membangkitkan gairah, mungkin karena melihat orang lain atau wanita lain, maka datangilah pada istrimu untuk memadamkan gairah itu. Makanya biasanya bagi ibu-ibu ya, kalau misalnya bapaknya tiba-tiba video call kangen ya, wah, iya paling iki mari ndelok itu ayu paling kok telepon aku. Ya perlu dicurigai iki mari ketemu sapa sampean, Pak. Makanya kalau bapaknya tiba-tiba nyuwun nggih diparingi mawon, Bu. Memang itu syariatnya nggih. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada keinginan itu, ya memang salah satu tujuan pernikahan itu adalah untuk meredam hal-hal yang tidak baik. Dan menjaga pandangan ini penting, Pak. Karena apa? Karena segala sesuatu itu memang awalnya di mata, lalu turun di hati. Makanya kasus-kasus retaknya rumah tangga dari faktor orang ketiga dalam hal ini karena pil dan will, ya, dari pria idaman lain maupun wanita idaman lain, awalnya dari mata. Kemudian saling berkenalan, ya. Setelah akrab mereka saling curhat, dan sebagainya. Dan ini sering terjadi, Pak. Ketika saya dulu dinas di UGD sering melayani pasien dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kebetulan saya juga buatkan visum kan. Ini ditanya kronologinya, kenapa tiba-tiba mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya sampai ada luka seperti ini. Jadi kalau buat visum itu kan harus tahu luka-lukanya apa aja. Saya waktu itu teringat orang Mojoanyar, orang Sadar Tengah, dibacoi suaminya sampai 31 luka bacokan. Dan ternyata hanya karena kesalahpahaman, tapi alhamdulillah saya itu herannya, sang istri walaupun dibacok sampai 31 luka bacokan, padahal satu bacokan itu dalam loh, Pak. Ada lukanya dalamnya sekitar 2 cm, rata-rata panjangnya 5 cm. Jadi bisa dibayangkan kalau 31 luka bacokan dengan luas dan dalam seperti itu. Tapi akhirnya apa? Istrinya mau minta suaminya kembali lagi. Itu karena apa? Godaan wanita. Karena suaminya waktu itu tergoda dengan wanita lain, terus akhirnya khilaf, akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga,
Dan akhirnya setelah mengetahui istrinya seperti ini mau menerima kembali, dia semakin tumbuh rasa sayang kepada istrinya. Jadi ternyata kerja di rumah sakit itu banyak hal yang pengalaman ya, tidak hanya pengalaman spiritual, tapi pengalaman seperti ini yang kaya dengan berbagai hal. Oleh karena masyarakat muslimin menjaga pandangan itu penting. Makanya salah seorang murid Imam Syafi'i itu pernah dicurhati oleh muridnya, wahai Syekh, aku dulu merasa istriku adalah wanita yang paling cantik. Tapi kenapa ya, setelah menikah 3 tahun, aku kok merasa istriku kok tidak cantik lagi. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, wahai muridku ketahuilah, itu karena perbuatanmu. Kamu mungkin pernah berbuat dosa dan maksiat. Maka banyak-banyaklah ibadah. Banyak-banyaknya minta ampun kepada Allah, beristighfar. Maka insya Allah akan berubah. Setelah 20 hari murid itu datang kepada Syekh Imam Syafi'i mengatakan, wahai guruku, sekarang alhamdulillah saranmu sudah aku jalankan. Dan aku sekarang merasa istriku adalah wanita yang paling cantik di dunia. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, menjaga pandangan itu penting. Makanya kita itu ketika sudah mendapatkan yang halal, kenapa kita harus memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian yang kelima, sebab retaknya rumah tangga adalah apabila seorang suami dan istri, berarti ini dua-duanya ya. Kalau tadi faktor suami dan faktor dan istri, sekarang dua-duanya. Kalau ada seorang suami dan istri tidak berbakti kepada orang tua. Jadi tidak ada rumus di dunia ini, Pak. Siapapun dia, baik dia seorang suami maupun seorang istri, akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat ketika dia tidak berbakti kepada orang tua. Justru ketika ada seorang suami dan istri, ya, ketika dia berbakti kepada Allah, kepada orang tua, maka pasti Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Tidak ada sejarah mencatat anak yang kurang ajar kepada orang tua itu pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Di sini kedudukan orang tua dan mertua itu sama. Maka salah satu yang menyebabkan kebahagiaan itu adalah ketika kita ini berbakti kepada orang tua. Dan perlu diketahui bahwa ketika kita ini berdoa, maka kita itu harus sering-sering minta doa kepada orang tua, Pak. Katanya ibu saya, wong tua itu keramatin dunia. Jadi ibu saya itu orang Jawa Tulen, keramatin dunia itu apa? Ya ridhonya Gusti Allah ya teko orang tua. Maka ketika engkau memperlakukan orang tuamu dengan baik, pasti Allah akan menjadikan hidupmu menjadi hidup yang baik. Kemudian ma'asyiral muslimin yang keenam, penyebab retaknya rumah tangga adalah, yang keenam adalah ketika rumah tangganya ini tidak menjadi rumah tangga yang religius. Makanya Rasulullah SAW ini memberikan sebuah ilustrasi, Pak ya. Memberikan sebuah ilustrasi ketika membahas tentang ruqyah. Ketika membahas ruqyah ini, Rasulullah itu memberikan ilustrasi tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Rasulullah bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi," suratul Baqarah. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Maka ketahuilah, setan itu akan lari dari rumah yang senantiasa dibacakan surat Al-Baqarah. Artinya apa, Pak? Kita tidak boleh memperlakukan rumah kita seperti kuburan. Makanya Rasulullah memberikan ilustrasi gambaran bahwasannya surat Al-Baqarah itu mampu menghilangkan setan yang ada di rumah. Artinya apa? Banyak-banyak hiasilah rumah tangga, rumah kita ini dengan bacaan Al-Quran. Banyak-banyak hiasi rumah tangga kita ini apa? Rumah kita dengan melakukan amalan ambilan sunnah. Makanya Rasulullah SAW memberikan contoh, sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang lainnya lebih banyak dilakukan di rumah. Makanya karena Rasulullah itu rumahnya dekat dengan masjid,
Ketika terdengar adzan subuh, beliau sholat qobliyah subuh di rumah. Ketika mendengar iqamat akan segera dikumandangkan, beliau datang ke dalam masjid untuk menjadi imam bagi para sahabat yang ada di situ. Begitu juga dengan sholat-sholat yang lainnya. Qobliyah zuhur, termasuk ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, sama ba'diyah isya. Dilakukan di rumah. Dan sholat-sholat yang lainnya. Seperti kita ketahui, kalau kita membaca riwayat dari Ibu Aisyah, Rasulullah SAW sholat ya, di dekat beliau tidur, sampai menjumpai telapak kaki Rasulullah itu bengkak karena lamanya berdiri. Artinya apa? Sholat itu dilakukan di rumah. Makanya memperbanyak ibadah di dalam rumah itu menjadikan rumah itu barokah. Menjadi rumah itu dijauhkan oleh Allah dari kuburan. Kadang-kadang kalau kita itu, kadang-kadang itu saya sedih Pak, punya tonggo Pak ya. Dari pagi sampai sore itu dangdutan, karakoyan. Menyenangkan ya apa Pak ya? Salah satu ujian hidup bermasyarakat itu kan kita itu ya gimana ya, namanya ujiannya sing sabar aja. Yang penting kita ini komitmen menjadikan rumah kita ini rumah yang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, yang terakhir, kamu Nisa ya. Penyebab retaknya rumah tangga itu adalah ketika media sosial yang tidak disikapi dengan baik. Jadi gara-gara Facebook, gara-gara Instagram ya. Biasanya yang paling sering kasusnya itu adalah ketika seorang istri yang ditinggal lama sama suaminya. Entah itu tugas kerja ke tempat lain ya. Akhirnya setelah Facebookan ketemu temannya dulu waktu SMP atau SMA. Akhirnya ketemuan, akhirnya mengadakan reuni, Pak. Ya. Loh, iki bilak mantanku biyen ya. Akhirnya timbul CLBK. Napa CLBK itu? Cinta lama bersemi kembali. Akhirnya apa? Mereka akhirnya berantakan rumah tangganya dengan keluarganya sekarang. Akhirnya apa? Banyak kejadian mereka menikah dengan mantannya. Untungnya kalau kita ini tidak punya filter, Pak. Kadang-kadang itu biar seneng mbek koncone. Biasanya sering itu wanita, Pak. Terus ketika teringat dulu kenangannya waktu sekolah, ketemu mbek koncone si saiki biyen guanang saiki tambah ganteng. Akhirnya atine langsung ser ngoten. Ngoten niku nek gak nyadari aku iki wis bojo rek. Aku kudu menjaga ini. Kalau tidak ada punya filter, penyaring itu bahaya, Pak. Makanya inilah sebab kalau kita ini media sosial ini ya bisa menjadi sebab rontaknya rumah tangga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, itulah mungkin yang bisa kami sampaikan. Memang pembahasannya jarang dibahas oleh narasumber yang lain, makanya saya itu berusaha mencari celah. Kira-kira yang belum pernah disampaikan itu apa? Yang penting pembahasan itu sumbernya jelas, ada hujahnya, ya. Yang penting itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi perlu diketahui ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya saya secara pribadi ini manusia yang lemah, banyak kekurangan, kelebihan saya cuma ada di berat badan, Pak. Kolesterol sama asam urat, Pak. Jadi kalau saya berat badan itu mesti turun terus, Pak. Berat badan saya itu sering turun, Pak. Ya kalau misalnya ini ditimbang, Pak, jarumnya itu turun ke kanan gini, loh. Ini berarti turun apa naik gitu. Ya, dan sesungguhnya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Sekali lagi mohon maaf bila kekurangan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.